Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, kepada Ibu Yayu Hidayah SPD selaku pengampu dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami selaku kelompok 5 atau kelompok terakhir dalam mata kuliah dalam materi kali ini akan menyampaikan materi yang berjudul tentang konsep ketahanan nasional. Sebelum melanjut ke materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri dan anggota. Oke, di sini saya sendiri selaku moderator Rizky Dwi Widianti, dan kelompok kelima ada Nanda Doa Samudra, Muhammad Ali Hanafia, Intan Novia Syarif, Fasbir Muharir, Wanda Priyatiningsih, Muhammad Fedayan Tifar, Noval Fadilah Hermawan, Syahrul Ramadan, Fauzan Ardana. Oke, di sini lanjut ke materi pertama tentang konsep ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Mas Dayan. Kepada Mas Dayan dipersilakan. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian konsep ketahanan. Ketahanan nasional merupakan dinamika bangsa yang terdiri atas kedaulatan dan ketangguhan serta kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam atau luar yang mengkhawatirkan kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk tujuan nasional bangsa. Yang selanjutnya adalah konsep ketahanan dan hakikat nasional. Konsep ketahanan nasional merupakan konsep pembangunan kekuatan nasional melalui implementasi kesejahteraan, keselamatan, dan keharmonisan dalam aspek kehidupan secara menyeluruh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Sifat-sifat ketahanan nasional. Manunggal merupakan aspek alamiah dan aspek sosial. Mandiri merupakan ketahanan nasional bersifat percaya terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri. Dinamis merupakan ketahanan nasional yang bersifat tidak tetap atau bisa berubah. Asas ketahanan nasional merupakan tata laku berisi nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila. Yang kok tak jadi mengko 45 dan wawasan nasional. Berikut asas ketahanan nasional. Asas kesetaraan dan keamanan. Asas menyeluruh terpadu, asas kekeluargaan. Aspek ketahanan nasional dalam kehidupan bernegara. Aspek ketahanan nasional ada beberapa, yaitu aspek ideologi, aspek liberalisme, komunisme, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial. Terima kasih kepada Fedayan yang telah menyampaikan materi tentang konsep ketahanan nasional. Selanjutnya di sini kita lanjut ke materi esensi dan urgensi ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Wanda. Kepada saudari Wanda dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional. Pengertian esensi dan urgensi ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan kemampuan melawan segala bentuk ancaman dalam ruang lingkup yang luas dan kompleks, menjadikan keamanan nasional sebagai ciri khas Indonesia, yaitu gagasan 8 unsur, 3 unsur alamiah atau Tighatra, dan 5 unsur sosial atau Pancagatra yang disebut Astagatra. Aspek kehidupan alamiah atau Tigrata meliputi 1. Gatra letak dan kedudukan geografis,
2. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 3. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Lalu, aspek kehidupan sosial atau pancagatra meliputi 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya, dan 5. Gatra pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Oke, selanjutnya yaitu menuju ke materi tentang model ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh saudara Fasbir kepada saudara Fasbir, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model ketahanan nasional. Pengertian model ketahanan nasional ialah konsep pembangunan nasional yang melalui desain dan aspek implementasi kesejahteraan aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsep ketahanan nasional yang dicapai sebagai berikut. Yang pertama, ideologi nasional. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, faktor perekonomian. Yang keempat, faktor sosio-kultural. Yang kelima, faktor pertahanan. Selanjutnya, konsep geostrategi Indonesia. Yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan NKRI. Yang kedua, pengalaman dalam perkembangan melaksanakan pembangunan nasional dengan ketidakseimbangan pembangunan fisik dan non-fisik. Yang ketiga, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan pada periode pembangunan dengan penuh ketidakpastian dibanding pada masa kemerdekaan. Oke, lanjut, yaitu materi yang terakhir tentang upaya bela negara yang akan disampaikan oleh saudari Intan kepada saudari Intan, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan contoh yaitu pengertian upaya bela negara. Merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kehidupan bangsa dan negara yang seutuhnya. Next. Keikutsertaan warga dalam upaya bela negara. Keikutsertaan upaya bela negara itu dibagi menjadi 4. Ada pendidikan kewarganegaraan, kemudian yang kedua pelatihan dasar kemiliteran, ketiga pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, dan terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian yang subbab ketiga, model dan unsur bela negara. Model dan unsur bela negara dibagi menjadi 2. Yang pertama, bela negara secara non-fisik yang dititik beratkan pada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal ancaman dari luar atau dari dalam. Yang kedua, bela negara secara fisik yang keterlibatannya warga negara sipil dalam upaya mempertahankan negara melalui keterlibatan secara langsung atau disebut mobilisasi. Untuk dasar hukum bela negara itu ada 5. Yang pertama itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Kemudian yang kedua pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Ketiga pasal 30 ayat 2 UUD RI tahun 1945. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, dan terakhir Undang-Undang Nomor 39 Pasal 68 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia. Contoh unsur dari bela negara itu ada 4. Yang pertama, memiliki jiwa cinta tanah air, kemudian kesadaran akan berbangsa dan bernegara, kemudian yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang terakhir, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian ada pun fungsi dan tujuan dari bela negara itu sendiri. Fungsinya yang pertama, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang kedua, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman. Yang ketiga, sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Yang keempat, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang keenam, lestarikan budaya bangsa yang luhur. Dan terakhir, menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Oke, sebelumnya terima kasih atas teman-teman yang sudah mempresentasikan materinya. Di sini karena kita nggak